Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hikmal Akbar dari kelompok 4 Kenalkan, nama saya Susi Bongga dari grup 4. dan kali ini kami akan memaparkan video rancangan pembelajaran dan juga penerapan atau proses pembelajaran di dalam kelas tentang dongeng yang berjudul Dorn Rosen. Nah, yang pertama itu ada Zielgruppe atau kelompok sasaran. Sasaran pembelajaran terdiri dari anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, usia 4 sampai 6 tahun biasanya itu anak-anak lebih gampang memahami sesuatu yang baru dan sedang masa tumbuh-tumbuhnya. Nah, ada istilah belajar di waktu muda bagaikan menulis di atas batu dan belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air. Nah, maksudnya adalah apabila kita mengajarkan sesuatu yang baru kepada anak-anak usia seperti ini, maka tingkat penyerapannya itu jauh lebih baik dibandingkan ketika kita mengajarkan hal-hal baru kepada uh, usia-usia yang lebih tua lah. Semisal kita mengajarkan bahasa Jerman kepada anak-anak yang masih dalam masa tumbuh, maka itu akan lebih mudah diserap. Kemudian untuk waktu pembelajaran dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan itu 45 menit. Nah, kenapa kita mengambil 45 menit? Ada sebuah penelitian apabila pembelajaran dilakukan lebih dari 45 menit, itu akan menimbulkan efek rasa bosan dan tentu itu akan mempersulit anak-anak dan membuat bosan dan tentunya ini akan menyulitkan pembelajaran. Jadi kita mengambil 4 kali pertemuan itu sudah terurai mulai dari perkenalan dan sebagainya. Akan dijelaskan setelah ini. Materi selanjutnya, learning Ziele atau tujuan pembelajaran. Pertama, dapat memahami cerita atau Dorsen baik dari segi tema, alur, dan penokohan. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang unsur-unsur cerita seperti karakter, konflik, dan juga resolusi pada cerita. Ketiga, meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami atau Dorsen dalam bahasa Jerman. Keempat, mengenalkan kosakata dan ungkapan pada cerita dalam bahasa Jerman. Kelima, mampu menyampaikan pesan moral yang terkandung pada cerita. 6. Mampu menceritakan kembali Dorsen dengan bahasa sendiri. Selanjutnya itu indikator keempat, yaitu material atau bahan yang perlu dipersiapkan. Nah, di sini kami menambahkan yang pertama itu buku cerita Dorsen dalam bahasa Jerman. Terus yang kedua itu gambar-gambar karakter cerita. Kenapa kami menambahkan gambar-gambar karakter cerita? Karena menurut kami pada usia 4 sampai 6 tahun itu memerlukan gambar-gambar supaya menarik perhatian mereka untuk belajar. Terus poin ketiga itu papan tulis dan spidol jika diperlukan. Terus yang keempatnya itu CD atau rekaman audio untuk mendengarkan cerita. Nah, kenapa kami menambahkan ini? Karena menurut kami anak-anak usia 4-6 tahun itu untuk melatih pelafalan audio mereka, pelafalan mereka itu perlu mendengarkan CD atau rekaman audio. Nah, terus poin selanjutnya itu alat musik seperti gitar. Terus poin selanjutnya itu kartu yang berisi kosakata dan ungkapan penting yang terdapat pada cerita. Nah, yang terakhir itu lembar kerja atau buku latihan untuk mencatat kosakata. Kenapa kita memerlukan lembar kerja atau buku latihan untuk mencatat kosakata? Supaya kita dapat mengetahui sejauh mana atau sebanyak apa kosakata yang diketahui oleh murid usia 4-6 tahun tersebut. Nah, untuk Aufgabennya atau tugas yang diberikan setiap pertemuan, pertemuan pertama yaitu memperkenalkan cerita dan karakter utamanya. Nah, kemudian siswa juga mendengarkan rekaman dari cerita atau dari dongeng tersebut. Kemudian diskusi singkat tentang apa yang mereka pahami dari pertemuan pertama. Nah, tentunya kita di sini menggunakan cerita dengan bahasa Jerman
ataupun bahasa Indonesia supaya mereka tahu apa yang terkandung di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan bagian ceritanya. Nah, maksudnya itu kita lanjutkan apa-apa yang atau sekedar merefleksikan kembali apa yang telah dibahas kemarin dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, diskusi karakter dan konflik dalam cerita. Nah, di sini kita akan membuat anak-anak berpikir bagaimana dan kenapa konflik di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang ketiganya, latihan kosakata dengan mencocokkan kata-kata ke gambar karakter. Nah, latihan kosakata ini dapat kita ambil dari cerita-cerita tersebut, kemudian kita cocokkan. Semisal kata geyen artinya apa dan sebagainya. Kemudian untuk pertemuan ketiga, melanjutkan dengan perkembangan cerita. Nah, kita di sini mengajarkan anak-anak itu untuk mengembangkan cerita. Semisal di akhir cerita terdapat sekian, ada adegan begini. Kemudian kalau semisal udah adegan gini, nanti setelahnya itu gimana? Kemudian bermain peran untuk memahami perasaan karakter. Nah, di sini kita akan mengajarkan juga anak-anak bagaimana untuk menjadi karakter tersebut. Nah, sama seperti pertama, berbicara tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya di dalam cerita. Kemudian yang pertemuan keempat, mengakhiri cerita dan mencapai akhir cerita. Nah, di sini kita akan semisal menjelaskan kembali apa yang terjadi dalam cerita tersebut, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian diskusi tentang pelajaran yang bisa dipetik dari cerita. Dan yang ketiga, membuat proyek sederhana seperti menggambar adegan favorit mereka dari cerita dan menjelaskan di dalam bahasa Jerman sesuai dengan pemahaman apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran. Nah, untuk lembar kerja atau buku latihan untuk mencatat kosakata juga ini dan khususnya kartu itu kita buat dua macam. Satunya semisal mengisi kosakata dan juga ada kosakata untuk dicocokkan seperti menggabungkan kata-kata dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kami dari kelompok keempat izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.